nanti tumbuh di mana-mana. Seperti ini kemarin juga tumbuh sendiri tanpa saya tanam. Karena dari awal saya memang pernah nanam gendola dan saya biarkan seperti ini. Nanti kalau ini saya pangkasi semuanya, suatu saat juga ada tumbuh gendola merah lagi, entah di mana. Gendola memperbanyaknya mudah banget. Tinggal dipotong aja ini. Jadi kalau sudah tua, sudah mengering, rontok dengan sendirinya. Nggak ada yang bisa jadi benih. Apakah memang nggak pernah jadi benih, nggak bisa jadi benih, atau memang di kebun atap saya ini memang nggak ada yang bisa jadi benih, saya nggak tahu. Yang pasti belum pernah saya lihat bunga binahong kalau gendola. Kalau binahong akan menua, berkayu, tapi yang batang mudanya dia berwarna merah. Seperti ini. Ini untuk bunganya, bunga binahong seperti itu. Assalamualaikum. Hari ini masih diguyur hujan deras banget. Masih terus hujan. Namanya juga musim penghujan. Jadi hujannya terus menerus. Di depan saya ada gendola atau bayam Malabar. Gendola merah. Jadi ini yang dinamakan bayam Malabar atau gendola. Jadi ini bukan binahong. Bunganya banyak banget. Ini bunganya. Ini yang banyak. Ini bunganya seperti itu. Kalau gendola nanti akan mateng, warnanya berubah menjadi hitam gini. Batangnya dari bawah sampai ke ujung sini itu tetap. Jadi dia nggak berubah. Batangnya besar dan tetap berair gini. Cenderung basah gini ya kalau gendola atau bayam Malabar. Ini bisa diperbanyak dari bijinya ini. Ini kalau saya biarkan nanti tumbuh di mana-mana. Seperti ini kemarin juga tumbuh sendiri tanpa saya tanam. Karena dari awal saya memang pernah nanam gendola dan saya biarkan seperti ini. Nanti kalau ini saya pangkasi semuanya, suatu saat juga ada tumbuh gendola merah lagi, entah di mana. Gendola memperbanyaknya mudah banget. Tinggal dipotong aja, ini langsung ditancepin, hidup. Jadi mudah sekali dengan stek dan mudah sekali juga dengan benihnya ini, benih yang sudah hitam ini. Bayam Malabar bisa diolah menjadi sayuran dan ini termasuk herbal juga. Ini bayam Malabar merah atau gendola merah. Saya nggak punya yang gendola hijau, punya saya yang gendola merah. Ini kalau kepanasan warnanya jadi merah semua gini. Kalau terlindung dari matahari gini warnanya. Nah, hijau kan. Cuma serat daunnya aja yang warnanya merah sama pinggirnya ini. Ini yang terlindung dari matahari, kalau yang ini yang full kena sinar matahari. Jadi warnanya merah. Ini bayam Malabar atau gendola, jadi termasuk herbal. Dan kebetulan banget saya juga punya binahong. Ini sudah terkenal banget ini binahong. Tapi ada yang menyamakan, saya lihat-lihat pokoknya itu gendola atau bayam Malabar itu disebut juga binahong. Tapi sebenarnya ini yang binahong. Jadi kalau binahong, ini binahong kalau yang masih muda warna batangnya itu merah dan dia lebih kecil. Kecil batangnya kalau binahong. Kalau masih muda merah, kalau sudah tua batangnya akan berkayu. Jadi warnanya coklat. Nah, ini. Jadinya berkayu kalau sudah tua. Dan kalau binahong ini di setiap ketiak daunnya dia akan membentuk umbi. Jadi ini yang paling gampang dibedakan, paling mudah dibedakan antara bayam Malabar atau gendola dengan binahong. Jadi kalau binahong itu
di setiap ketiak daunnya tumbuh ini umbi. Dan umbi ini juga bisa ditanam. Jadi tinggal ditaruh aja, ini tumbuh dah. Jadi sudah banyak banget yang tumbuh sendiri di sini. Mana itu? Nah, gini dia. Nah, gini dia. Tumbuh dah akhirnya. Jadi banyak tunas-tunas baru nanti. Kadang gini rontok sendiri, lepas sendiri dari induknya gini, terus nanti tumbuh kemana gitu. Jadi ini perkembangbiakannya juga mudah sekali. Kalau binahong dari umbinya ini aja, kalau gendola dari stek bisa, dari benih yang sudah menghitam, benih yang sudah matang bisa. Jadi ini binahong dari umbinya, umbi yang ada di setiap ketiak daun. Banyak banget umbinya. Jadi mudah banget memperbanyak ini. Seperti itu. Terus daunnya kalau binahong itu gini. Daunnya hijau semua, ada pink aja di pinggirnya, serat daunnya juga hijau. Terus dia agak tebel, lebih tebel daripada bayam malabar atau gendola kalau binahong. Terus bunganya kalau binahong mana? Ini dia, saya sulit ngambilnya nih, di sebelah sana soalnya. Kalau bunga binahong seperti ini, kecil-kecil dan dia mekar. Kalau gendola nggak mekar. Tuh, bunganya bagus tapi kecil-kecil, putih-putih kecil-kecil. Ini bunga binahong, nih masih ada ininya juga, masih ada umbinya juga di sini, umbi binahong. Dan ini saya belum pernah tahu bunga binahong ini bisa menjadi benih. Jadi kalau sudah tua, sudah mengering, rontok dengan sendirinya. Nggak ada yang bisa jadi benih. Apakah memang nggak pernah jadi benih, nggak bisa jadi benih, atau memang di kebun atap saya ini memang nggak ada yang bisa jadi benih, saya nggak tahu. Yang pasti belum pernah saya lihat bunga binahong menjadi benih. Jadi cuma seperti ini aja terus rontok dengan sendirinya. Ini banyak banget gininya. Umbinya udah tumbuh-tumbuh gini. Tinggal nancepin aja udah hidup semua itu. Ini termasuk herbal juga, jadi ini luar biasa manfaatnya. Bisa dilihat sendiri ya manfaatnya apa aja untuk binahong dan juga untuk gendola. Kalau gendola atau bayam malabar bisa dibuat sayur, di sayur bening bisa. Kalau binahong ini nggak bisa. Jadi bisa dimanfaatkan daunnya, tapi direbus. Direbus untuk menurunkan tekanan darah juga. Jadi setahu saya itu, karena memang saya punya riwayat tensi, jadinya setahu saya untuk itu aja. Tapi sebenarnya banyak banget manfaat binahong. Untuk binahong ini mulai dari akar, batang, terus daun, terus umbinya itu semua bisa dimanfaatkan. Jadi sebagai pengobatan herbal. Semua bermanfaat dari akar sampai ke daun, batang, terus sama umbinya. Itu keistimewaan binahong. Nah, ini sudah saya ambilin. Ini kalau gendola yang di tempat teduh, gendola merah yang di tempat teduh, ini seperti ini. Batangnya besar banget kan. Terus ini yang di tempat panas. Nih. Terus ini bunganya, bunga dan buahnya tuh seperti ini, bagus ininya. Ini bisa ditanam dari stek dan bisa ditanam dari biji yang sudah tua ini, yang sudah berwarna hitam ini. Itu cara memperbanyak gendola atau bayam malabar. Dan ini bisa disayur, bisa direbus juga untuk herbal, karena termasuk tanaman herbal. Terus yang ini gendola. Yang ini apa tadi namanya? Binahong. Ya Allah.
Binahong daunnya seperti ini. Tuh bedanya. Daun binahong dan daun gendula tuh. Seperti itu. Dan batangnya, kalau binahong itu batangnya kecil. Ini yang paling subur aja segitu, cuma segitu. Masih besaran gini. Masih besaran gendula. Dan di setiap daunnya, di setiap ketiak daunnya akan tumbuh umbi seperti ini untuk memperbanyak generasinya, untuk memperbanyak keturunannya. Jadi perkembangbiakannya dari umbi kalau ini, kalau binahong. Tuh. Umbinya banyak banget. Tinggal nancep-nancepin aja. Batangnya, batang yang sudah tua akan berkayu untuk binahong. Untuk gendula batangnya akan tetap seperti ini. Jadi tetap seperti batang muda gini. Kalau gendula. Kalau binahong akan menua berkayu, tapi yang batang mudanya dia berwarna merah. Seperti ini. Ini untuk bunganya. Bunga binahong seperti itu. Mana tadi yang gede? Ini dia. Nah, ini dia yang sudah besar, yang besar-besar. Warnanya bagus, putih-putih. Dia memperbanyaknya tinggal nancepin aja ini umbinya ini binahong. Dan ini juga termasuk tanaman herbal. Ini beda antara bayam malabar atau gendula dengan binahong. Jadi bayam malabar atau gendula itu bukan binahong. Manfaatnya memang ada yang sama tapi sebagian kecil aja. Enggak semua manfaatnya antara kedua herbal ini sama. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan salah. Soalnya saya baca-baca ini juga dibilang binahong juga. Ini bayam malabar ada dua jenis. Bayam malabar merah sama bayam malabar hijau. Yang saya miliki ini bayam malabar merah. Kalau hijau ininya hijau semua. Hijau. Jadi sekilas informasi tentang gendula atau bayam malabar dan binahong. Jadi jangan sampai salah membedakannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.